Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Ananda dari kelas 5-2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang positive accounting theory atau disebut juga teori positif akuntansi. Mari langsung saja kita simak ke videonya. Positive accounting theory diakui kemunculannya ketika Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Toward a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. Watts dan Zimmerman tahun 1986 dalam halaman 5 penggagas teori akuntansi positif menyatakan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Arti dari menjelaskan di sini adalah menyediakan alasan-alasan untuk praktik akuntansi yang dapat diobservasi, sedangkan arti dari memprediksi di sini adalah bahwa teori akuntansi dapat memprediksi fenomena yang tidak terobservasi dan menghubungkan konsep-konsep dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Selanjutnya adalah definisi positive accounting theory. Positive accounting theory merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam pembentukan kebijakan akuntansi dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan. Alasan mendasar pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif. Yang pertama yaitu teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari asumsi yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Watts dan Zimmerman di tahun 1986 menjelaskan 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Ada 3, yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis hutang atau ekuitas, dan hipotesis biaya politik. Ketiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa teori akuntansi positif memiliki hubungan keagenan. Yang pertama yaitu hubungan antara manajemen dengan pemilik, yang kedua yaitu antara manajemen dengan kreditor, dan yang ketiga yaitu hubungan antara manajemen dengan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari ketiga hipotesis tersebut. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, berkaitan dengan tindakan manajemen dalam memilih metode akuntansi untuk memaksimalkan laba demi mendapatkan bonus yang tinggi. Manajemen yang diberikan janji untuk mendapatkan bonus sehubungan dengan performa perusahaan, khususnya terkait dengan laba perusahaan yang diperolehnya, akan termotivasi untuk mengakui laba perusahaan yang seharusnya menjadi bagian di masa mendatang atau diakui menjadi laba perusahaan pada tahun berjalan. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis hutang atau ekuitas. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar keuntungan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik. Hipotesis ini menjelaskan akibat politis dari pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar ini diharapkan akan memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan sekitarnya dan terhadap pemenuhan atas peraturan yang diberlakukan regulator. Menurut Watts dan Zimmerman tahun 1986, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yakni menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik, memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi, dan mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Hubungan teori akuntansi positif dengan variabel penelitian.
Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting teori adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, positive accounting teori juga memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi. Hubungan positive accounting teori dengan variabel bisnis strategi yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.